rapat paripurna hari ini, ya, saya meminta seluruh fraksi PD Perjuangan untuk tidak ikut atau walk out, termasuk Bapak Ono Surono, untuk sebelum selesai hubungan eksekutif dan legislatif baik. Terima kasih pimpinan. Silakan berdiri fraksi PD Perjuangan. Saya minta tidak ikut rapat paripurna dan walk out. Atas instruksi dari Pak Memo, saya keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bukan hanya fraksi PD Perjuangan yang mempunyai sikap atau meminta klarifikasi Gubernur Jawa Barat atas statementnya yang berkaitan dengan tugas fungsi DPRD Provinsi Jawa Barat. Hal itu juga disampaikan oleh fraksi Partai Nasdem melalui Ibu Tia. Dengan ungkapan kata-kata seperti apa, saya menggambarkan kondisi Jawa Barat kali ini, khususnya di 2025 ini, yang telah Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Maulana Yusuf Erwinsyah, menyatakan keprihatinannya atas kebijakan pemerintah yang memangkas anggaran bantuan pendidikan menengah universal, BPMU, untuk sekolah swasta pada tahun 2025. Tanggapan Kiai tentang anggota Dewan DPRD Jabar yang walk out saat rapat paripurna itu bagaimana tanggapan? Jika itu merupakan sikap dan suara partai, maka rakyat Jawa Barat perlu mempertimbangkan untuk memilih kembali partai tersebut. Jika itu merupakan sikap perorangan, maka kita menunggu dari Dewan Pimpinan Pusatnya tindakan yang bijaksana. Dan jika tetap dipertahankan, tidak diberhentikan, berarti itu memang suara DPP. Jika itu suara sebuah partai, sekali lagi, warga Jawa Barat perlu mempertimbangkan untuk tidak kembali memilih partai tersebut, siapapun wakilnya, apapun partainya. Saya kira itu. Tugas pokok seorang wakil rakyat itu apa sih sebenarnya? Yang dilakukan oleh KDM sebenarnya adalah suara rakyat. Berangkat dari apa yang beliau ketemukan di tengah masyarakat, yang semestinya itu diketahui oleh wakil rakyat. Bagaimana akan disebut dengan wakil rakyat kalau ketemu rakyat juga tidak pernah? Lantas suara siapa yang mereka bawa ke dalam sidang? Suara rakyat atau suara pikirannya sendiri? Atau jangan-jangan suara pimpinannya? Atau suara kepentingannya? Atau suara orang-orang yang merupakan bagian dari hidupnya selama ini? Saya kira itu aja. Apa yang dilakukan KDM terhadap masyarakat, itu adalah realitas yang ada di masyarakat. Yang ada di tengah rakyat. Ironis kalau ada wakil rakyat tidak tahu masalah rakyat. Sekali lagi saya ulangi, suara siapa sebetulnya yang ada di kepala kalian itu? Itu aja. Kalau istilah petugas rakyat sama petugas partai itu beda atau enggak? Oh iya. Partai itu punya idealisme, punya ideologi, punya konsep dan sebagainya ditawarkan ke masyarakat. Nah, sayangnya masyarakat tidak pernah tahu konsep partai itu sendiri, yang dia pilih hanya orangnya, tidak konsepnya. Milih partai apapun yang dilihat orangnya. Tanpa melihat jangan-jangan orang ini walaupun kiai misalnya, tapi programnya tidak cocok dengan kiai, tidak cocok dengan agama, gitu kan. Nah, itu jarang melihat. Nah, apakah wakil rakyat itu merupakan wakil daripada masyarakat atau wakil partainya? Dia ketika ditawarkan ke masyarakat, dia adalah wakil partainya. Menyampaikan apa yang menjadi idealisme bagi partainya. Tetapi ketika dipilih oleh rakyat, maka dia membawa gerbong, memimpin sebuah gerakan, membawa misi yang diinginkan oleh rakyatnya. Maka dia wakil rakyatnya. Seperti itu. Nah, justru saya jadi pikiran begini. Sekarang misalnya
ada seorang wakil rakyat yang mengecewakan rakyatnya, bisakah masyarakat membuat mosi tidak percaya untuk kemudian di PAW atau diberhentikan atau diganti? Ini yang saya tidak tahu apakah ada konsep itu atau ada mekanisme naik turun jabatan. Jika misalnya seseorang dipilih oleh sekian puluh ribu orang, ternyata dalam perjalanan menjadi wakil rakyat dia mengecewakan konstituennya, pemilihnya. Bisakah pemilihnya kemudian membuat mosi tidak percaya untuk menghentikan dia? Saya kira kalau ada itu luar biasa. Tapi di atas segalanya sebetulnya saya termasuk orang yang dari dulu sudah mungkin lebih 20 tahun bicara bahwa sebenarnya kita tidak butuh dengan DPR, tidak butuh. Tidak butuh dengan DPRD, tidak butuh kok. Ngurus negara ini gampang banget, betul. Gampangnya gimana? Sekarang kan sudah canggih, apa-apanya sudah canggih, sudah ada semuanya. Kalau misalnya mau ngurus bikin undang-undang, bikin aja berapa rektor, kumpulkan berapa dosen ahli, kumpulkan rapat sekali, cukup itu. Gak ngabisin miliaran rupiah. Ya mungkin 100 juta selesai lah. Masuk bikin undang-undang gitu aja repot banget, itu melibatkan banyak orang kan, nggak usah. Saya kira DPR dibubarkan, DPRD ditiadakan, cukup nanti ada gubernur. Nah untuk bikin segala macam undang-undang, peraturan, kebijakan, ya cukup aja tim kepanitiaan lah, kayak panitia Maulid Nabi, kayak panitia Agustusan itu kan selesai aja. Nggak banyak duit. Ngapain juga kita gaji orang. Apalagi orang sudah pensiun DPR masih digaji juga kan. Nggak perlu lah gitu. Banyak orang pinter kok. Nah termasuk di situ saya dari dulu sudah mungkin 20 tahun yang lalu saya bicara itu. Tidak perlu kita dengan DPR lagi lah. Ya mungkin karena melanggar statement dalam Pancasila kan kalimatnya permusyawaratan perwakilan, ya sudah gampang aja lah musyawarah, wakil rektor, wakil dari perguruan tinggi, wakil dari majelis ulama, wakil dari dewan gereja, wakil dari pemuda, cukup, nggak usah ada ngantor-ngantor begitu, nggak usah repot lah, nggak usah ada gedung DPR MPR. Nah kalau gedung itu sekedar nyewa sebentar, kita rapat di masjid juga bisa, kan bisa aja, misalnya di Taman Mini juga bisa, gampang aja. Apalagi sekarang sudah canggih kan, orang ribut soal IKN itu dan ini, bukan saya nggak setuju. Sekarang kita tidak butuh dengan bangunan besar kok. Seorang presiden bisa berkantor dengan laptop 1 biji cukup kok. Satu rumah buat semua menteri cukup. Ini rumah saya mungkin buat 20 menteri cukup. Sekedar duduk sebentar aja kan. Atau selebihnya mereka ngantor di rumah masing-masing gitu. Cukup. Kita ngurus negara pakai laptop aja sudah cukup. Pakai handphone juga sudah cukup. Sekarang tidak usah pakai apa-apa lah. Oh rapat, nggak usah kumpul. Zoom meeting sudah bisa. Boros amat negara ini kan. Nah itu loh. Saya kira, saya ulangi lagi ya, DPRD yang mengganggu pekerjaan pimpinan rakyat, silakan rakyat bicara. Kalau memang kalian sudah tidak merasa terwakili, berarti kalian nggak punya wakil. Ya diturunkan saja lah. Nah kepada para pimpinan partai, kalau masih ingin juga eksis, nih kalau ada wakil rakyat yang seperti ini ya, bertindaklah bijaksana, kecuali kalau memang partai itu ingin dibubarkan gitu, ingin ditinggalkan konstituen lah. Itu aja sekira.